itu lebih lebih banyak UV, beberapa titik yang memang itu di UV-kan. Misalkan nama saya, UV tahu nggak maksudnya? Enggak, Ustaz. UV itu jadi beberapa yang selain di emboss ini tulisan hukum-hukum bacaan Al-Qur'annya di emboss gitu, nah, timbul. Kemudian kalau yang gambar-gambar ini nih, ya tulisan ini itu dia mengkilat gitu loh. Jadi itu UV namanya. Jadi dia lebih lebih mencolok gitu loh. Di tulisan full color ini itu UV jadi mengkilat, kemudian nama nama saya, kemudian ini tulisan Ahkam Tilawah Al-Qur'an, kemudian ini tulisan ini, kemudian logo Itkon, markas Itkon itu semuanya di UV dan cover belakang juga sama. Jadi insya Allah cetakan sekarang sudah lebih keren dikit lah. Terus sama tulisan yang di belakang buku, yang punya buku sekarang ada pada megang ya, Megang yang di buku megang sekarang Ustaz. itu kan tulisannya makharijul huruf ya, makharijul huruf ya kan. Nah, itu sudah diganti menjadi hukum-hukum bacaan Al-Qur'an. Nah, jadi itu tipe-tipe yang sekarang sudah mulai diperbaiki alhamdulillah. Ya, jadi yang punya buku sebelumnya saya kira kalau nggak beli lagi itu tidak tidak masalah ya. Jadi saya hanya rekomendasikan yang memang belum punya sama sekali. Itu lebih baik beli. Insya Allah cetakan sekarang lebih baik. Tapi kalau misalkan pengen beli lagi, ya itu terserah saya kembalikan ke masing-masing individu ya. Gitu. Insya Allah kita akan mulai. Di pembahasan awal buku saya ini itu adalah materi-materi prolog gitu, al-mawad at-tamhidiyah. Jadi materi-materi pendahuluan. Nah, materi pendahuluan ini ada 4 bahasan. Yang mana bahasannya ini ada yang panjang dan ada yang mungkin sederhana. Nah, insya Allah yang akan panjang itu adalah dari 1 sampai nomor 3 itu panjang. Mabadi asyara ilmu tajwid, yaitu 10 prinsip dasar dalam ilmu tajwid itu apa saja. Kemudian mengenal 3 istilah, apa itu qiraah, apa itu riwayah, dan apa itu thorik. Kemudian yang ketiga, gaya bacaan Al-Quran yang dilarang. Nah, ini nanti terkait dengan langgam-langgam yang tidak boleh, bacaan-bacaan yang tidak boleh itu bagaimana, model-model bacaan Al-Quran yang dilarang itu bagaimana, itu akan dibahas di materi yang ketiga di pendahuluan buku ini. Dan yang terakhir adalah, ini agak sederhana, rukun-rukun bacaan Al-Quran. Seperti itu. Ya, insya Allah yang punya buku bisa dibaca-baca. Dan yang pengen edisi baru yang sudah beli, mohon bersabar yang jauh-jauh ya, yang dekat-dekat, khususnya saya tujukan kepada para murid-murid offline. Insya Allah bisa diambil di markas. Ini murid-murid offline pada datang nggak nih? Kelas Jumat pada datang nggak? Kelas Sabtu? Sabtu Hadir hadir, Ustaz. Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Hadir, Hadir Ustaz. Ustaz. Ya, Iya, Mas. dan juga Hadir, Ustaz. beberapa ya beberapa kelas binaan juga sama ya. Cukup insya Allah. Kalau kondisinya berisik, cukup. Ditutup lagi ya. Nanti interaksinya boleh dipastikan tidak mengganggu ini ya. Saya pun cari tempat aman ini buat ngajar insya Allah. Nggak berisik ya di sini ya, aman ya? Aman, Ustaz. Baik, Ya Allah, baik. aman. Baik, silahkan ditutup kembali ya. Kita akan mulai bismillah. Untuk materi kita yang pertama ini adalah di halaman berapa? 18. Silakan dibuka ya. Kalau yang memang nggak punya buku bisa ngelihat layar insya Allah. Jadi kita akan mulai dari bab apa tadi? Materinya mabadi asyarah. Apa mabadi asyarah artinya? Mabadi Prinsip asyarah. 10 10 prinsip. prinsip dasar. Ya, mabadiu. Tulisan hamzahnya berarti 10. gimana? Kalau kalau mabadiu berarti tulisan hamzahnya gimana? Di atasnya ya. Sendiri. Enggak, Nah, dia di atas Sabar. nabroh ya. Di Oh, atas di sana. nabroh. Kenapa di atas nabroh?
Masih ingat? Sebelumnya Hah? kasroh. Sebelumnya kasroh. Betul nggak? Padahal hamzahnya berharokat apa hamzahnya? Doma. Doma. Doma dengan kasroh lebih kuat mana? Bagian doma. Doma. Lebih kuat Kasroh. kasroh. Kasroh paling kuat. Kasroh itu paling kuat malah, ingetin. Jadi di atas nabroh itu kebanyakan hamzah itu di atas nabroh karena kemungkinan apakah hamzahnya itu berharokat kasroh atau huruf sebelumnya berharokat kasroh, maka si hamzah itu ditulis di atas nabroh. Nah, baru setelah kasroh dhamma, setelah dhamma fathah. Dan setelah fathah itu sukun. Nah, kenapa saya hafal banget? Karena saya sambil buka halaman 304 di buku ya. Silahkan dibuka yang barusan saya bilang, yang punya buku ada di halaman 304 paling bawah urutan kekuatan si hamzah dari segi nanti dia konsekuensinya dalam penulisan, dalam rosem. Gitu. Makanya mabadi'u itu si hamzahnya di atas nabro. Nabro itu apa maksudnya? Huruf ya. Huruf ya. Nah, bentuk ya. Nah, mabadi itu sendiri adalah bentuk jamak. Bentuk apa? Jamak. Jamak. Plural apa plural? Yang benar yang mana tuh? L dulu atau R dulu? R dulu. Plural. R Nah, ya dulu. itu kan ribet kan? Ya Plural gitulah. dong. Makanya saya serahkan ke forum aja lah. Ya, itu artinya banyak. Ya, kalau bahasa Arab itu bentuk banyak jamak itu harus terdiri dari 3 atau lebih ya. 3 fa aktsar. Salasa fa aktsar itu baru dibilang jamak. Tapi kalau bahasa Inggris itu 2 itu sudah ada S-nya, berarti banyak gitu loh. Sudah ada jamak itu dia minimal 2. Tapi kalau bahasa Arab minimal berapa? Banyak itu 3. Tiga. Nah, karena kalau yang pertama namanya mufrad tunggal, yang kedua namanya mutsanna, itu yang menunjukkan 2, dan jamak itu baru dibilang ketiga apa? Ketika 3 atau lebih. 3 di atas 3 up itu baru disebut jamak. Nah, makanya mabadi ini adalah jamak dari kata mabdaun. Mabdaun itu artinya adalah apa? Prinsip dasar. Ya, gitu. Ya, mabda, maka mabadi itu adalah dasar-dasar. Asyarah, makna asyarah? 10. Asyarah 10. Asyarah itu yang benar shinnya fathah ya, bukan asyratun, tapi apa? Asyaratun. Ingetin ya, yang benar adalah asyaratun, bukan ya asyratun. Nah, gitu. Jadi mabadi asyarah adalah 10 prinsip dasar ilmu tajwid. Ya, tolong diingat-ingat, apakah 10 prinsip dasar ini hanya ada pada ilmu tajwid? Maka jawabannya tidak. Ya, para ulama itu mereka biasa menyebutkan 10 dasar prinsip suatu ilmu, disiplin ilmu, yang mana itu sebagai apa ya? Pintu masuk atau sebagai sebelum mengarungi ilmu secara mendalam. Atau mungkin itu bisa dibilang konklusinya, rangkuman secara umum. Ya. Makanya apa saja sih 10 dasar dalam suatu ilmu, khususnya di sini ilmu tajwid, berarti terkait dengan ilmu tajwid. Apa aja sih bahasan ilmu tajwid yang harus kita tahu 10 poin itu? Yang mana 10 ini kalau dirinci maka jadi suatu hal yang panjang, yang luas. Nah, oleh karena itu kita berterima kasih dengan seorang ulama yang memang ini ulama mutaakhirin yang bernama Ali As-Sabban, atau nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ali As-Sabban. Itu dalam manzumahnya sangat terkenal banget gitu loh. Walaupun sebenarnya Syekh Muhammad Ali As-Sabban ini itu bukan orang yang pertama kali mencetuskan 10 dasar, tapi sebenarnya ini sudah kebiasaan para ulama-ulama salaf terdahulu, ulama-ulama klasik.
Ya, mereka biasanya merincikan suatu keilmuan itu dengan poin-poin yang 10 ini. Tetapi Muhammad Ali As-Sabban itu menyusun dengan manzumah. Manzumah itu apa sih? Sebuah karya tulis yang berpola. Apa? Karya Manzumah atau nazom Karya itu tulis adalah yang berpola. sebuah karya ah, tulis. jadi dalam bahasa Arab karya itu ada dua ya. Ada dua istilah. Ada namanya nasr, ada namanya nazom. Apa? Nasr Nazom. dan Nasr dan nazom. nazom. Kalau nasr itu pakai sa ya, nasrun. Jadi nun, sa, kemudian ro. Tapi berarti apa? Karya Ro- tulis bebas. Karya Karangan. tulis apa? Nah, karya tulis Bebas. bebas tahu nggak? Karya tulis Prosa. yang tidak berpola. Karangan ya. Nah, ya, Artikel. ya ada paragrafnya, paragraf 1, 2, 3 ya kan? Itu namanya karya karya tulis bebas gitu loh. Tidak berpola. Tapi satu lagi ada namanya nazom. Nazom itu yang begini nih berpola. Misalkan dia bersajak gitu loh. Ya, misalkan inna mabadi'a kulli fannin asyarah al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah. Ya kan, wal fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismul istimdadu hukmu syari' masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza syarafa. Nah, itu namanya adalah karya tulis yang berpola. Apa tadi namanya istilahnya dalam bahasa Arab? Nazam. Nazom. Nazom. Pakai dha, nun, dha dan mim. Nazmun. Gitu. Jelas? Atau Nazmun. kita kenal dengan syair. Syi'run. Ya, qasidah. Nah, begitu. Baik. Di sini oleh Syekh Ali Muhammad Ali As-Sabban, beliau mengatakan bahwa inna mabadi'a kulli fannin asyarah. Sesungguhnya dasar-dasar setiap ilmu itu ada 10. Kulli fannin, setiap ilmu. Berarti ilmu apa saja yang ada di dalam ya keilmuan kita, agama Islam, Masya Allah. Kita berterima kasih para ulama. Dan ini merupakan kebiasaan para ulama ya. Jadi kalau kita mau mengikuti bagaimana konsep para ulama, ya itu adalah mereka mendetail dalam membahas sesuatu. Ya gitu. Yang pertama adalah al-haddu. Al-haddu itu sebenarnya artinya batasan. Maka al-haddu di sini dalam bahasa Arab ya itu artinya apa? Haddun, hudud, batasan. Nah, kalau bahasa Indonesianya itu definisi. Makanya definisi itu penting. Definisi itu biasa saya kasih tahu ke murid-murid, seni pembatasan sesuatu. Ya, definisi apa? Seni, Ini pembatasan suatu seni pembuat sesuatu. suatu. Nah, kenapa harus ada definisi? Sip. Kenapa dia di dalam bahasa Arab disebut al-haddu? Karena kalau nggak ada definisi, itu akan melebar kemana-mana, ya nggak? Definisi itulah atau ta'rif itulah yang menjadikan suatu yang dibahas akan terbatas, akan apa namanya, tidak melebar kemana-mana. Oke, itu namanya al-haddu dalam bahasa Arab, Masya Allah. Jadi definisi adalah seni pembatasan sesuatu, gitu. Wal maudu'u yang kedua adalah maudu'nya, apa sih temanya, bahasannya, pokok bahasannya. Nah, itu. Jadi disiplin ilmu, apa prinsip dasar ilmu itu harus dibahas definisinya, kemudian pokok bahasannya, itu baru dua. Tsumma tsamarah, kemudian yang ketiga adalah value-nya, hasilnya. Buahnya itu apa? Dari mempelajari ilmu tersebut. Berarti dalam ilmu tajwid itu kenapa kita harus belajar ilmu tajwid? Apa manfaatnya? Apa buahnya? Apa hasilnya? Jelas nggak? Nah, wa fadluhu, memana fadlun? Keutamaannya, ya keutamaannya gitu kan. Nah, kurang lebih Thamaro dengan Fadlun ini ya kurang lebih 11-12 lah, walaupun nanti kalau ternyata para ulama itu membedakan dua istilah ini, ya, tapi keutamaan ini lebih kepada motivasi kita. Apa sih motivasi kita mempelajari
ilmu tajwid itu apa supaya orang-orang itu merasa bahwa ilmu tajwid itu suatu hal yang sangat-sangat penting. Wa nisbatun, dan nisbah. Nisbah itu artinya apa? Nilainya atau mungkin apa ya? Korelasinya gitu, nisbah. Wal wadi'. Nah, ini nanti panjang nih. Pencetusnya. Siapa sih pencetus ilmu tajwid? Walismu, dan namanya ilmu tersebut. Listimdad. Apa makna listimdad? Dasar pengambilan ilmu. Jadi dasar ilmu tajwid ini dari mana gitu loh. Diambil dari siapa. Kemudian hukmus syari', bagaimana hukumnya secara syar'i. Masailun. Masailun ini berbeda dengan maudhu'. Maudhu' ini dia lebih kepada pokoknya, intinya. Sedangkan masail itu rinciannya. Bahasan-bahasan yang dibahas dalam ilmu tersebut itu apa saja. Ada bab, subbab, ya kan. Fasol, begitu itulah bahasanya. Ya. Wal ba'du bil ba'di iktafa. Sebagian dari sebagian yang lain, maksudnya poin-poin yang tadi dibahas dari al-haddu wal mawdu'u thumma thamara wa fadluhu wa nisbatun, terus sampai 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pas. Itu iktafa, cukup. Maksudnya sudah menjadi sebuah rangkuman poin yang mana kalau kita menguasai itu semua itu sudah cukup. Berarti kita ahli di bidang ilmu tajwid. Wa man daral jami'a, barang siapa yang mengetahui semuanya, kata Imam Ali As-Sabban itu, hazas syarafa, maka akan memperoleh kemuliaan. Maksudnya udah, dia akan menjadi seorang alim. Gitu. Ternyata ini ya kalau dibahas satu-satu ya lumayan panjang. Makanya bismillah, mudah-mudahan kita bisa membahas satu persatu. Walaupun ini kita nggak semuain pada malam hari ini ya. Gitu. Sabar. Ini baru pertemuan ke-1. Setelah kemarin kita sudah membuka di pertemuan perdana, alhamdulillah. Itu baru pengenalan aja, walaupun memang agak singkat, insya Allah. Ya, kita akan mulai dari bahasan yang pertama ini adalah apa tadi? Al-haddu. Apa makna al-haddu? Batasan. Batasan atau definisi. Ta'rif. Dalam bahasa Arab definisi, bahasa Arabnya apa? Seni pembatasan Ta'rif. sesuatu. Ta'rif. Ya, ta'rif. Ya, kalau artinya tadi definisi itu adalah seni pembatasan sesuatu. Nah, dalam bahasa Arab, dalam detailnya ilmu, di sini kan berarti ta'rif ilmi tajwid. Ya, definisi ilmu tajwid. Nah, para ulama kita itu Masya Allah terbiasa mereka dalam mendefinisikan sesuatu itu sangat-sangat mendetail. Maka ada istilah lughatan wastilahan, bahkan mungkin syara'an. Jadi menurut bahasa dan ya, jadi menurut bahasa Arab, jadi menurut linguistik Arab, ilmu bahasa Arab. Nah, ilmu bahasa ini maksudnya apa sih? Ada yang tahu nggak? Kembali kepada qawamis. Apa makna qawamis? Ma'ajim. Kamus. Kembali kepada kamus-kamus. Jadi ternyata kamus itu adalah suatu hal yang penting. Karena itulah yang menjadi rujukan ketika kita mencari sesuatu secara bahasa Arab itu. Maka penting sekali seorang itu menguasai ilmu perkamusan gitu loh. Ternyata kamus bahasa Arab itu unik ya. Yang tahu, yang pernah membuka kamus itu antara kamus yang biasa dengan kamus yang agak ribet itu beda cara mencarinya. Saya dulu juga begitu. Dan yang paling terkenal itu kamus ya, yang kalau misalkan bahasa Arab itu ada namanya Lisanul Arab. Lisanul Arabi. Jadi punyanya Al-Imam Ibnu Manzur. Imam Ibnu Manzur ini ternyata terkonfirmasi itu beliau itu bukan orang Arab asli. Itu bukan orang Arab, orang ajam dia. Non-Arab. Tetapi Masya Allah Lisanul Arab itu menjadi rujukan siapapun yang akan mencari definisi lughatan menurut bahasa. Masya Allah. Nah makanya kita ya, walaupun mungkin kita ini bukan orang Arab, tidak terhalangi untuk menjadi seorang ilmuwan. Gitu ya jamaah ya. Baik.
Apa sih ilmu tajwid itu? Kalau menurut bahasa, dia adalah bentuk masdar. Isim masdar. Masdar itu apa sih? Pekerjaannya. Kemarin udah pernah saya sampaikan ya bahwa ada kata kerja, verba, ada kata benda. Ya, walaupun sebenarnya masdar juga bisa dibilang kata benda juga. Ya, ada fi'il madhi, fi'il mudhari'. Fi'il amr, Setelah itu ada namanya ya fi'il amr. Nah, ada namanya isim masdar. isim Contoh masdar. misalkan kata kerjanya makan. Makan itu kan butuh keterangan waktu. Misalkan Ya. makan sekarang, lagi makan, atau mau makan, akan makan, udah makan. Nah, masdar itu adalah kata bendanya, kata kerjaannya, namanya makanan. Oke, jangan lupa audionya ditutup-tutup ya. Yang sudah ini nggak ada kebutuhan, audionya ditutup. Silahkan. Biar nggak mengganggu. Takutnya ada suara yang masuk nggak sengaja. Itu. Baik. Ya. Naam ya jamaah. Ya. Hassana. Jadi tajwid itu menurut bahasa adalah jawwada yujawwidu tajwidan. Dia dari kata isim fi'il jawwada yujawwidu. Dia masdar dari kata jawwada yujawwidu tajwidan. Nah, berarti mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Nah, itu tasrifannya begitu. Yang artinya jawwada yujawidu itu adalah hassana yuhassinu tahsinan. Nah, makanya kan kita banyak mendengar tuh ada istilah tajwid, ada istilah tahsin. Nah, apa itu perbedaan antara tajwid dengan tahsin? Pernah saya tanya kayaknya pertemuan kemarin ya. Maka itu definisinya sama dia, nafsul ma'na, bima'na wahid. Artinya sama. Sama. Tajwid itu tahsin atau tahsin itu adalah tajwid. Paham sampai sini ya jamaah? Insya Nah, Allah. apa itu tajwid? Apa itu tahsin? Ya artinya memperbagus, memperindah, memperbaiki, memper apa lagi ya pokoknya ya, membaguskan. Itu namanya tajwid atau tahsin. Nah, karena dia baru menurut bahasa atau etimologi, maka dia masih sempit. Belum terlalu rinci, belum terlalu luas, belum terlalu spesifik gitu loh. Ya, gitu. Maka kita butuh namanya istilah. Menurut istilah. Menurut istilahnya para ulama tajwid. Maka di sini ya saya paparkan beberapa definisi yang mana definisi ini saya ambil dari ulama-ulama terdahulu. Di antaranya di sini footnote 2, biasakan dibaca buku saya ada footnote-nya dibaca ya. Jangan dianggurin. Ya, siap sebentar saudara. Baru baca saya. Mana Bu Sri? Hadirah Ustadz. Oke sebentar. Ya. Coba muncul lagi Bu Sri biar naik di atas. Oke. Hadirah Ustadz. Wait. Jamil. Oke. Baik. Jadi, apa tadi? Definisi ilmu tajwid, tolong perhatikan. Sebenarnya kalau kita ingin merujuk definisi, itu banyak yang merujuk kepada Al-Imam Ibnu Al-Jazari. Itu sudah cukup. Khususnya dalam matan Jazariyah. Ya, karena Al-Imam Ibnu Al-Jazari menjadi salah satu poros, menjadi salah satu muara sanad atau ahli dalam ilmu tajwid. Karena beliau itu adalah Masya Allah, keberkahannya luar biasa. Hidupnya Al-Imam Ibnu Al-Jazari ya. Hampir dalam masalah tajwid, bahkan ranah kiroat, itu tidak keluar dari yang namanya Al-Imam Ibnu Al-Jazari. Makanya para ulama semuanya sepakat ya terkait sosok Al-Imam Ibnu Al-Jazari ini. Banyak banget beliau itu punya gelar gitu. Beliau ahli tajwid, ahli kiroat.
Bahkan beliau juga terkonfirmasi ahli dalam ilmu hadis, Masya Allah. Makanya kalau dalam manzumah Jazariyah yang ditahqiq oleh Dr. Aiman, apa itu? Atau beberapa manzumah yang lain, apa tuh? Manzumatul muqaddimah fima yajibu ala qari'il Qur'ani ay ya'lamah min nazmi imamil huffazi wa hujjatil qurra. Masya Allah. Nazmi imamil huffaz. Imamnya para huffaz. Wa hujjatil qurra. Dan hujjahnya para qurra. Masya Allah. Ada istilah lain yang mana beliau itu diberi gelar, yang mana gelar ini kalau kita apa ya, kita lihat diksinya itu berat gitu loh. Beliau itu adalah muqri'ul muhaddithin wa muhaddithul muqri'in. Ini pernah disampaikan oleh guru saya yang ngasih pengantar buku ini, namanya Syekh Muhammad Al-Farabi. Ya, beliau itu Al-Imam Ibnu Al-Jazari, versi beliau gelarnya ini berat banget. Belum ada yang begitu seperti Al-Imam Ibnu Al-Jazari. Apa itu tadi? Muqri'ul muhaddithin wa muhaddithul muqri'in. Insyaallah lengkap sekali. Ya, muqri'ul muhaddithin. Beliau itu adalah muqri para ahli hadis, para ulama-ulama hadis. Masya Allah, ulama hadis loh. Jadi ulama hadis itu yang mana mereka fokus dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu mukri'nya gitu loh. Ya, apa itu mukri? Mukri itu pokoknya seorang yang bisa dibilang ahli dalam ilmu Al-Quran. Gitu loh. Kemudian bukan hanya mukri'nya para muhaddithin, tetapi beliau dibalik juga muhaddithul mukri'in. Masya Allah. Walaupun sebenarnya berarti Al-Imam Ibnu Al-Jazari adalah seorang ulama yang ahli di bidang ilmu hadis. Ilmu hadis itu nggak sembarangan loh. Ya, orang yang bisa dibilang ahlul hadis itu nggak sembarangan, berat. Sampai kuliah aja kalau jurusan hadis itu luar biasa. Ya, luar biasa karena kita harus belajar namanya al-jarhu wa ta'dil. Kemudian apa namanya? Mutun hadis. Kemudian apalagi ya sanatnya itu Masya Allah harus memiliki waktu yang banyak, kapasitas otak yang kuat karena harus banyak menghafal. Makanya Masya Allah seorang yang berfatwa itu sebenarnya salah satu di antaranya dia harus hafal beberapa hadis-hadis yang sudah dikumpulkan oleh para ulama seperti hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau mungkin Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah itu Masya Allah berat. Saya pun nggak jamin diri saya bisa mampu untuk itu. Karena jurusan saya bukan hadis tapi saya syariah. Ya, gitu. Gitu ya jamaah. Pokoknya sosok Al-Imam Ibnu Al-Jazari dalam ilmu tajwid itu menjadi salah satu rujukan. Jadi kalau kita nih para aktivis, para uktivis ilmu tajwid, ya para pengajar, pelajar ilmu tajwid, pelajar pengajar Quran, maka kan pastinya kan kita nggak terlepas dari tajwid ya. Ada nggak kira-kira hari ini pengajar Al-Quran nggak 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 minat atau nggak suka tajwid? Ada nggak kira-kira? Mungkin nggak Ada, pengajar Ustadz. Quran? Hah? Ada Nggak lah. mungkin, nggak bisa. Mau nggak mau kalau kita Harus. pelajar Quran, pengajar Quran itu jangan alergi dengan tajwid. Mungkin mungkin ada yang alasannya klasik begini, Ustadz. Saya mah kayaknya nggak butuh-butuh banget tajwid. Saya itu butuh ngajarin orang. Ya cuman kan kadang murid-murid sekarang itu kan nggak kayak dulu. Kritis. Ya murid sekarang itu kan kebanyakan apa kadang dia tanya, Ustazah ini gimana? Kok bisa begini, bisa begitu? Atau ya banyak deskripsinya gitu, banyak caption, banyak pertanyaannya gitu loh kan. Ya karena itu artinya Masya Allah berkembangnya orang-orang yang belajar sekarang itu kecerdasan dan luar biasa gitu loh. Keponya lah, anggap aja kepo gitu kan. Kepo itu kan positif gitu loh. Kan luar biasa gitu kan. Jadi saya kira seorang pengajar Al-Quran yang tidak prihatin dengan ilmu tajwid, maka saya kira itu akan ketinggalan gitu. Karena orang-orang sekarang apalagi ada yang mana dia mungkin paham sesuatu dia akan terima ketika dia bisa memahami. Jadi ibaratnya kayak
diajarin begitu aja. Nah, makanya di sini mudah-mudahan dengan adanya kajian ahkam ini, kuliah ilmu tajwid ini yang saya sudah gulirkan satu angkatan, itu adalah salah satunya adalah saya berusaha menjadi orang-orang yang mensosialisasikan ilmu tajwid gitu. Paham nggak? Jadi mudah-mudahan nggak saya aja, bagi semua yang merasa pengajar Al-Quran, pelajar Al-Quran, coba prihatin dalam ilmu tajwid. Ah gitu. Jadi agak melebar nih ya. Jadi coba kita perhatikan apa saja sih definisi menurut istilah ilmu tajwid. Di sini ada definisi yang pertama. Definisi yang pertama ini ya, dari mana saya ambil footnote-nya itu nomor berapa? Nomor 2. Ya, nomor 2 di sini adalah dari Al-Imam ya Sulaiman bin Husain Al-Jamzuri. Masya Allah. Syarah Fathul Aqfal, Syarah Tuhfatul Atfal. Jadi Al-Imam Al-Jamzuri itu kan punya matan namanya apa? Tuhfatul Tufatul Tuhfatul Atfal. Atfal. Tapi beliau juga mensyarah sendiri karya beliau, nazam beliau tadi, Tuhfatul Atfal. Namanya apa? Fathul Aqfal. Fathul Aqfal. Fatah al-Aqfal. Memakna Fathul Aqfal. Fathu itu artinya membuka, Aqfal itu kuflun, qaflun, gembok. Jadi membuka gembok gitu lah. Ah, keren kan Masya Allah ya. Fathul Aqfal syarah Tuhfatil Atfal. Nah, Ali Imam Jamzuri sendiri yang dia punya Manzumatu Fathul Atfal yang bisa dihafal oleh semua orang. Kemudian dia yang mensyarah juga kitab beliau namanya Fathul Aqfal, Syarah Fathul Atfal. Versi beliau apa versi beliau? Karena memang kenapa kita merujuk ke Al-Imam Al-Jamzuri di buku saya? Karena matan Tuhfatul Aqfal, matan bukan matan ya. Matnu Tuhfatil Atfal itu terkenal dengan nazom atau syair atau qasidah ya, yang mana itu membahas terkait ilmu tajwid. Makanya di sini kita referensinya untuk definisinya ilmu tajwid, kata beliau apa? Huwa ilmun yabhathu an makharijil hurufi wa sifatiha. Jadi ilmu tajwid adalah ilmun, suatu ilmu. Yabhathu an, yang membahas. Nah, di sini saya sampaikan yang kosakata bahasa Arab ya. Ada namanya yabhathu an, ada namanya yabhathu fi. Beda atau sama? Yabhathu an, yabhathu fi. Ada yang sama nggak? Sama atau beda maknanya dalam bahasa Arab? Itu maknanya beda. Catat ya, yang suka bahasa Arab, ini namanya idiom ya. Beda gitu. Dulu kalau saya belajar di kamus itu kalau nggak salah idiom ya. Cari sendiri idiom itu apa. Jadi beda-beda apa namanya preposisi atau apalah bahasanya, huruf jernya itu dia beda makna. Makanya ya bahathu an dengan bahasa ya bahathu fi itu maknanya beda. Kalau pakai an, bahasa an, ya bahathu an itu artinya membahas. Oke? Kalau bahasa ya bahathu fi itu artinya apa? Ada yang tahu nggak? Mencari. Mencari. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baru. Nah, jadi beda. Coba lihat. Membahas dengan mencari. Nah, itu beda. Kalau membahas itu artinya apa sih? Membahas. Mengkaji. Tetapi kalau mencari, berarti ya mencari orang hilang gitu loh. Ana abahathu fika. Saya mencarimu min aina anta. Nah, gitu. Dari mana aja kamu gitu loh. Makanya di sini jangan sampai salah. Ya. Jadi ilmun, suatu ilmu ya bahathu an, yang membahas makharijil hurufi wa sifatiha, yaitu ilmu makharijil huruf, tempat-tempat keluarnya huruf dan sifat-sifatnya. Ini udah suatu hal yang maklum. Jadi ilmu makharijul huruf was sifat itu adalah termasuk pelajaran ilmu tajwid. Jadi makharijul huruf was sifat itu lebih spesifik. Adapun tajwid, ilmu tajwid adalah apa sih namanya? Umumnya. Yang mana dalam ilmu tajwid itu bahasannya apa di dalamnya?
ilmu tentang tempat-tempat keluarnya huruf dan sifat-sifatnya. Wa yutlaqu ala i'ta'il hurufi huquqaha minal makharij was sifati dzatiyatin aw 'aradiyah. Atau mungkin definisi lain, ya, i'ta'il hurufi huquqaha. Yang namanya tajwid itu, ilmu tajwid itu adalah ilmu yang membahas tentang huruf-huruf hijaiyah itu kita tunaikan sesuai dengan haknya. Masya Allah. Berupa apa? Makharijul huruf dan sifat-sifatnya. Jadi itulah tajwid. Jadi orang dikatakan bertajwid itu, baca Al-Quran bertajwid itu artinya apa? Ketika seorang itu mampu mengucapkan setiap huruf, menunaikan setiap huruf sesuai dengan hak huruf tersebut. Masya Allah. Kira-kira berat atau ringan? Berat atau ringan? Berat. 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 Setiap huruf loh. Coba. Anggap kita menunaikan hak orang bareng-bareng langsung sekalian sama satu-satu, lebih berat mana? Satu-satu kan? Iya, satu-satu. Makanya Masya Allah. Kalau bareng-bareng kan misalkan udahlah tuh rame-rame kita kasih uang jajan, misalkan anak-anak 5 orang. Kasih aja misalkan berapa? 5.000 misalkan. Tapi kalau setiap hak satu orang itu kan ribet gitu loh. Harus detail, harus rinci ya kan? Harus lebih telaten bahasanya. Nah, itu. Jadi kalau kita mau ilmu tajwid itu apa? Orang yang mempraktekkan, merealisasikan tajwid itu apa? Ketika ia mampu mengucapkan huruf hijaiyah satu persatu dengan jelas sesuai dengan makhraj dan sifat. Bayangkan coba. Makanya nanti ini kembali kepada metodologi yang dipakai oleh guru ngaji kita. Kalau misalkan enggak kita orang lain, kita sendiri deh. Kita misalkan statusnya sebagai pengajar Quran, guru Quran. Maka kalau kita ingin menekankan tajwid, nggak usah ribet. Berarti kita ngajarinnya harus jelas huruf per huruf. Paham nggak sampai sini? Nah, makanya bersyukurlah kalau kita dapat guru yang telaten, yang adil, yang ribet misalkan menurut kita. Ya ini ustadznya kok, ustazahnya kok ribet amat ini. Kayak baca nggak betul-betul, hurufnya diperhatiin satu-satu gitu. Iya, Nah kayak kalau, Ustadz. ya jangan saya dong. Ya, saya mas apa tuh gitu ya. Kan saya lagi cerita umum gitu. Diam-diam aja pokoknya. Ya pokoknya gitu ya. Intinya begitu intinya. Jangan bikin saya ketawa lah. Pokoknya begitulah. Jadi intinya adalah kalau kita mau tahu bertajwid itu artinya adalah konsekuensinya itu apa? Bukan kata saya, lihat di situ definisinya Al-Imam Al-Jamzuri. Siapa? Al-Imam Al-Jamzuri. Lihat, itu udah ada rujukannya jelas. Kalau nggak percaya, buka aja kitab Arabnya. Ya, mungkin ada yang nggak percaya gitu. Ya, wah itu yang pertama coba. Bayangkan. Dan Al-Imam Al-Jamzuri ini adalah ulama yang bisa dibilang nggak klasik banget gitu loh. Bukan ulama mutaqaddimin, dia ulama mutaakhirin. Walaupun wafatnya itu diperdebatkan kapan pastinya, tetapi beliau itu kalau nggak salah wafat sekitar tahun 1270-an. Oke, jelas sampai sini? 1270-an. Nah, ada definisi lain yang saya lebih terkesan. Yang mana ini adalah definisinya ulama mutaqaddimin, ulama-ulama salaf terdahulu. Ya, yang lebih senior daripada Al-Imam Al-Jamzuri. Tetapi bukan berarti kita mengkomparasi para ulama ya. Tentu ulama-ulama terdahulu, ulama salaf, keberkahannya insya Allah ya ya apa namanya ya jangan sampai kita ini gitu. Usahakan bagaimana kita merujuk kepada ulama-ulama yang lebih senior. Kenapa? Karena dari segi keilmuan itu lebih dekat urutannya dengan sumber ini ilmu, yaitu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi sanad keilmuannya tentu lebih dekat dengan Nabi. Makanya kan Nabi itu bilang apa? Khairul quruni qarni, tsumma alladzina yalunahum, tsumma alladzina yalunahum. Pernah dengar nggak?
Sebaik-baik generasi itu adalah qarni, kata beliau. Sebaik-baik generasi itu adalah generasiku. Maksudnya siapa? Para sahabat. Para sahabat. Tsummal yalunahum, kemudian generasi berikutnya, yaitu siapa yang mengikuti sahabat? Tabi'in. Tsummal Tabi'in. yalunahum, kemudian yang mengikuti tabi'in namanya tabi'ut Tabi'ut. tabi'in. Nah, itu sudah Tabi'ut. diberikan statement oleh Nabi bahwa generasi yang terbaik adalah generasi yang dekat dengan Nabi sendiri. Makanya tentu kita kenapa bukan berarti menjadi sebuah koar-koar doang ngikuti manhaj salaf gini, tapi konsekuensinya itu sebenarnya berat. Kita paham enggak? Nah, diantaranya jangankan dalam keilmuan yang lain, ilmu tajwid pun kita harus merujuk kepada para ulama salaf terdahulu. Paham sampai sini ya jamaah? Nah, makanya lihat di sini para ulama terdahulu itu mendefinisikan tajwid gimana? Coba lihat, detail banget. Wa huwa i'ta'ul hurufi huquqaha. Definisi ini ternyata dinukil oleh ulama mutaakhirin seperti definisi yang di atas tadi, i'ta'ul hurufi huquqaha. Jadi ini adalah redaksi-redaksi yang sudah disebutkan oleh para ulama terdahulu. Ya, kalau pengen tahu ini siapa yang ngomong begini, tuh lihat footnote-nya nomor 3. Siapa yang mengatakan demikian? Al-Imam Ibnu Al-Jazari. Imam Ibnu Al-Jazari. Nah, lagi-lagi Imam Ibnu Al-Jazari, lihat. Dalam karya beliau An-Nashr fil Qiraatil Ashr jilid 2 halaman 31. Saya punya versi An-Nashr itu, saya punya 2 cetakan. Yang masing-masing cetakannya itu ada sekitar 5 sampai 6 jilid, saya di rumah ada. Ya, saya punya An-Nashr itu. Jadi beliau ini wafatnya 833. Walaupun mungkin Masya Allah ini bisa dibilang bukan ulama mutaqaddimin, ulama klasik. Beliau ini Al-Imam Ibnu Al-Jazari hidupnya di abad pertengahan, akhir mutaqaddimin atau akhir ulama klasik dan awal ulama mutaakhirin. Jadi beliau itu abad pertengahan, ya, gitu. Tetapi di situ saya tulis terkonfirmasi ini adalah definisi Al-Imam Abu Amr Ad-Dani. Masya Allah. Imam Ibnu Al-Jazari dengan Imam Abu Amr Ad-Dani lebih senior mana? Abu Amr Hmm? Ad-Dani. Nah, Abu Amr Ad-Dani karena wafatnya Abu di abad Amr Adani. kelima. 44. 44 Hijriah. 44 Hijriah lebih senior mana daripada 833? Senior Ya Allah, 444. 44 lebih tua, itu lebih klasik. Makanya ternyata begitulah para ulama. Mereka menukil dari ulama sebelumnya. Makanya kita hari ini nggak boleh apa-apa kata gua, kata saya, pendapat saya, nggak bisa. Ilmu yang sekarang kita miliki pada dasarnya itu ada rujukannya harusnya. Dari mana diambil. Maka jangan malu untuk mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan itu dari siapa. Paham nggak? Hari ini kan orang kan kalau dia merasa bahwa dia itu adalah orang yang, mohon maaf ya, misalkan pinter lah, cerdas lah, dia merasa bahwa ini tuh saya dari saya gitu loh, pendapat saya itu kayak Korun namanya itu. Korun kan begitu, dia bilang bahwa apa yang dia miliki itu atas ilmunya, nggak boleh sombong, akhirnya Allah lenyapkan. Makanya tidak akan menurunkan keberkahan kalau kita menyandarkan sesuatu kepada siapa yang memiliki sesuatu tersebut. Paham? Tidak mengurangi keilmiahan. Maka dalam dunia akademisi itu pentingnya rujukan. Coba deh yang kuliah, ya, ya karya-karya tulis akhir gitu loh. Ini rujukannya mana? Udah dicoret-coret pastinya. Emang ulama sekali berapa kita bisa mengarang sesuatu sendiri? Nah, intinya adalah dalam agama Islam juga sama. Ya, dalam ilmu Islam itu luar biasa. Tidak mengurangi keberkahan, tidak mengurangi kepintaran seseorang ketika ia mau menuliskan dari mana dia ambil ilmu tersebut. Karena itu sudah dicontohkan oleh para ulama. Al-Imam Ibnu Al-Jazari mendefinisikan di atas ini yang saya sebutkan. Ternyata beliau terkonfirmasi adalah itu sudah pernah disebutkan oleh Al-Imam Abu Amr Ad-Dani dalam kitabnya masing-masing. Udah saya tulis di situ. Halamannya juga sama, jelas. Tinggal nanti cetakannya berbeda-beda. Tanya saya, cetakan mana? Biar nanti nggak ketukar gitu loh. Gitu. Jadi
Kurang lebih definisinya sama. I'ta'ul hurufi huquqaha. Itu tajwid. Ini poin 1 ya. Tajwid itu adalah mampu menunaikan setiap huruf sesuai haknya. Wah, berat lagi nih. Terus selanjutnya watartibuha maratibaha. Wah, ini lebih berat. Seakan-akan kayak tingkatan level. Tahu nggak tartibuha maratibaha itu artinya apa? Kita Korotan. konsisten, kita teratur bacanya. Ngucapin huruf harus jelas, sesuai haknya masing-masing ditunaikan. Terus abis itu teratur gitu loh. Dari urutannya kan ada namanya maratibul qiraah, tingkatan membaca Al-Quran. Lambat, cepat, itu harus tertib. Harus apa? Tertib. Tertib. Nggak boleh dicampur-campur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Gitu nggak boleh kayak orang itu loh, kejut-kejutan gitu loh. Kayak baca lagi naik mobil banyak polisi tidur gitu loh. Iya betul. Nggak boleh baca Quran itu ternyata harus tertib loh. Masya Allah loh. Itu tajwid namanya. Berarti kalau orang bacanya kagok-kagokan, itu udah belum dikatakan bertajwid dengan baik. Paham? Bukan kata saya. Tapi itu kata ulama terdahulu. Lihat di situ. Waraddul harfi ila makhrajihi wa aslihi. Masya Allah, berat banget. Mampu mengembalikan setiap huruf sesuai makhrajnya. Bayangkan. Disuruh memberikan hak masing-masing huruf. Disuruh stabil, tertib, cepat atau lambat. Itu harus konsisten. Dan mampu tetap konsisten mengembalikan huruf sesuai makhrajnya. Contoh ya, saya kasih contoh. Kita baca misalkan allati tattali'u 'alal afidah. Kalau orang yang nggak mau ribet bacanya, dia ngucapin begini, allati tattali'u 'alal afidah. Tattali'u 'alal afidah. Anggapan dia itu udah baca semua hurufnya. Padahal itu ada huruf yang buram, masih redup gitu loh, nggak jelas. Yaitu huruf ain 2 kali. Tattali'u'a. U'a. Jelas nggak maksud saya? Kalau itu ribet, oke lah ganti. Fala junaha alaikum. Fala apa? Fala junaha alaikum. Itu ada ha, ada ain. Makhrajnya sama. Tapi ada orang yang kalau dia nggak ngeh, kalau dia nggak sadar itu ngucapinnya asal-asal. Fala junaha alaikum. Jadi kayak orang males gitu, kayak orang nggak jelas. Nah ini nggak boleh ternyata. Itu belum bertajwid. Jadi jelas sampai sini? Tajwid itu adalah mampu memperjelas pengucapan setiap huruf. Oh, berat. Semakin dikaji itu sebenarnya semakin berat loh. Nah, makanya sesuatu itu kita harus tahu ilmunya biar kita lebih 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 apa ya? Lebih ya pokoknya lebih inilah, lebih apa tuh? Ya, gitu. Wa ilhaquhu binadhirihi wa tashihu lafdhihi wa taltifu nutqi bihi ala hali sighatihi. Ini kalau terjemahan satu-satu ini terlalu maknanya tuh terlalu ekstrim gitu loh. Maka kalau saya nggak mau ribet, melafalkan setiap huruf sesuai makhraj aslinya serta stabil dan proporsional, udah begitu aja lah. Melafalkan dengan benar serta lembut, ringan sesuai dengan keadaan dan bentuknya, udah begitu aja lah. Wa kamali hayatihi min ghairi israfin wala ta'assufin wala ifratin wala takallufin. Ini orang yang paham bahasa Arab aja lah yang merasakan bahwa ternyata para ulama itu sampai memberikan definisi yang begitu-begitu kalau diterjemahkan satu-satu harfiah itu berat ternyata. Saking begitulah huruf-huruf Al-Quran dibaca dengan baik dan benar. Berarti kalau kata Allah Subhanahu wa taala apa? Inna anzalnahu Qur'an, bukan itu apa? Warattilil Qur'ana tartila wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin khabir. Itu ternyata Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu sudah satu paket dengan ilmu tajwidnya, dengan tajwidnya. Jadi jangan pernah begini bilangnya. Emang Nabi bacanya sampai begitu begitu ya? Kok saya kayaknya belajar tahsin sama guru ini tuh begitu. Itu namanya kita belajarnya kurang
kurang jauh. Makanya coba dari definisi aja ini, tidak mungkin ulama itu mereka ngarang sendiri. Mereka membahasakan dengan bahasa tulisan, walaupun orangnya udah nggak ada, tapi kita tahu semua itu tercatat dalam bahasa-bahasa karya tulis. Jadi kalau kita pengen tahu bagaimana bacaannya Imam Ibnu Al-Jazari, bagaimana bacaannya Al-Imam Abu Amr Ad-Dani, oke lah walaupun rekamannya nggak ada suaranya, tapi kita bisa tahu dari penjelasan apa yang mereka tulis dengan tangan-tangan mereka. Betul nggak? Itu aja gitu loh. Dan dari guru-guru kita. Guru kita dari gurunya begitu, nanti dari gurunya begitu, sebagaimana murid guru itu dia pasti akan, apa kalau bahasa saya tuh, representasi. Enggak sih, enggak representasi terlalu keren. Balas dendam gitu loh kalau bahasa saya, ya enggak? Ya selama si murid ini amanah dengan apa yang diajarkan oleh guru. Berarti ada yang murid nggak amanah. Ada nggak yang murid nggak amanah? Ketika dia Melaksanakan dengan anjuran gurunya. Ya, ketika dia misalkan dapat murid lagi gitu. Muridnya itu Masya Allah dia baik-baikin, dia nggak enakan. Akhirnya ya dia udah menurun dah tuh kualitinya gitu loh. Makanya seorang murid yang menjaga amanah adalah dia mampu tetap menjaga silsilah pengajaran gurunya. Paham sampai sini? Nah, Insya itu insya Allah. Allah akan Bisa. terjagalah kualitas. Maka ternyata itu bisa dibilang nggak amanah, apalagi berbicara sanad loh. Hore, saya dapat sanad. Nih saya nih sanad. Apalagi sekarang udah banyak gelar-gelar yang bisa dikonversi sanad dengan gelar gitu loh. Apalagi STQ, CS, CMH, begitu banyak nggak kira-kira? Itu Masya Allah luar biasa itu. Ya Banyak. akhirnya orang sekarang ingin menunjukkan gelarnya itu apa, saking banyaknya gelarnya itu. Esensinya bukan gelar yang branded gitu loh, tetapi adalah kemampuan kita untuk menjaga amanah keilmuan. Paham nggak sampai sini? Dan juga bukan berarti kita akhirnya nggak mau punya gelar, karena gelar hari ini itu juga penting buat status pendidikan kita. Paham sampai sini ya? Nah, ini tidak mengenal Insya baik Allah. laki-laki ataupun perempuan. Ya, perempuan juga sama nih. Para ustadzah nih sebenarnya kita butuh nih ustadzah-ustadzah yang kompeten, ustadzah-ustadzah yang ilmuwan, sehingga ketika mengajar itu nggak selamanya ustadz gitu loh. Makanya hari ini mudah-mudahan para muslimah, para akhwat juga melek gitu loh. Yang merasa di kampungnya, yang merasa di daerahnya itu masih minim kalau ternyata ustadzah-ustadzah yang ilmuwan, intelek itu, khususnya misalkan ilmu tajwid lah katakan. Coba, ada nggak orang yang semangat belajar tajwid? Ada yang masih banyak begini, ilmu tajwid paling begitu-begitu doang. Paling begitu, ini nih. Ya gitu, makanya cobalah yang begitu-begitu tuh kita ubah lah. Itu ya, insya Allah lah. Selanjutnya adalah definisi kontemporer. Coba lihat, kontemporer ini berarti yang sekarang, yang sudah menjadi suatu hal yang mungkin kalau kita standarkan dengan ulama terdahulu itu berat gitu loh. Coba lihat kontemporer itu, di sini footnote 4 ya. Siapa ini? Ya, ini ulama-ulama kontemporer seperti Al-Imam atau Syekh Makki Nasr Al-Juraisi, kemudian Al-Imam apa namanya Syekh Abdul Fattah Al-Marsafi, ya dalam kitab Hidayatul Qari, dalam Al-Imam Al-Juraisi itu namanya Muhammad Makki Nasr Al-Juraisi, ulama mutaakhirin, beliau wafat 1322 Hijriah, atau beliau hidup itu di 1305 lah. Wafatnya itu juga nggak terlalu pasti kapan ya, tapi saya dapat beberapa keterangan itu 1322 Hijriah. Jadi ulama mutaakhirin itu. Dalam kitabnya Nihayatul Qaulil Mufid fi Ilmi Tajwid. Kitab Nihayatul Qaulil Mufid fi Ilmi Tajwid ini adalah salah satu karya yang sudah dipakai oleh ulama-ulama tajwid Indonesia terdahulu. Masya Allah. Ya, baik. Apa itu? Ikhraju kulli harfin min makhrajihi wa i'ta'uhu haqqahu wa mustahaqqahu. Nah, ini adalah definisi yang mungkin lebih singkat, padat gitu loh. Itu tajwid loh. Mampu melafalkan, menjelaskan, mengeluarkan setiap huruf sesuai haknya. Setiap huruf sesuai makhrajnya.
dan mampu memberikan hak dan mustahaknya. Gitu. Hak dan mustahak itu, kalau hak itu lebih kepada sifat asliyah, sedangkan mustahak itu sifat aradiyah. Gitu. Makanya, oh iya, ada keterangan di bawah, ada hak dan mustahak. Coba lihat di sini, kalau hak itu mustahak, apa namanya, sifat asliyah, lazimah, seperti jahr, hams, syiddah. Sedangkan sifat, apa namanya, mustahak itu adalah sifat aridah. Sifat arodah ini artinya sifat yang kondisional, ada dan tidaknya tergantung ya sebab gitu loh. Misalkan tafkhim, kenapa dibaca tafkhim kalau dia huruf isti'la? Kalau bukan sebab isti'la, maka nggak mungkin dibaca tafkhim. Misalkan ada orang au itu salah. Kenapa? Karena tidak ada alasan untuk tidak ada sebab untuk menebalkan hamzah a. Tapi apa dia nggak ada? Gitu. Maka tafkhim atau tarqiq itu ada sebabnya. Makanya sebab yang muncul ini ada atau tidak, maka itu disebut dengan sifat aridah, sifat aradiyah. Dan ini sebenarnya sudah didefinisikan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari dalam Manzumah Jazariyah di bait 30 sampai 32. Jadi 3 bait ini Al-Imam Ibnu Al-Jazari sebenarnya mendefinisikan tajwid atau ilmu tajwid. Wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min kulli sifatin wa mustahaqqaha wa raddu kulli wahidin li aslihi wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi mukammilan atau mukammalan min ghairi ma takallufi bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Ikutin saya ya, biar agak interaktif. Silakan boleh dibuka mic ya, yang aman. Wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha. Wahwa i'ta'ul hurufi haqqaha. Bacanya yang baik ya, yang pakai makhraj gitu. Min kulli sifatin wa mustahaqqaha. Min kulli sifatin wa haqqaha. Raddu kulli wahidin li aslihi. Wa raddu kulli aslihi Wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. lafzu fi nazirihi Wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. fi nazirihi kamislihi Mukammilan min ghairi ma takallufi. 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 Bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Nah, ini 3 bait ini sudah menjelaskan, merepresentasikan arti ilmu tajwid. Lihat, dari bait yang pertama sampai bait yang ketiga. Ini disimpulkan oleh namanya Syekh Ibrahim Yusuf At-Tadhifi yang wafat 971 Hijriah. Jadi ini adalah ulama yang hidup setelah masanya Imam Ibnu Al-Jazari. Kan Imam Ibnu Al-Jazari wafat 833 kan? Nah, beliau wafat 971 itu yang mensyarah Matan Jazari bahwa 3 bait Matan Jazari itu Al-Imam Ibnu Al-Jazari secara implisit. Apa itu secara implisit? Secara tersirat atau tersurat. Tersurat juga ya? Iya. Tersurat. Ya, Implisit. berarti eksplisit dong kalau tersurat itu. Oh iya Ya. Kalau ya, beliau itu menjelaskan bahwa definisi tajwid itu dipetakan ada 3 berdasarkan 3 bait yang di atas. Coba lihat cerdasnya para ulama itu menyimpulkan sesuatu gitu loh, detail gitu loh. Ya, makanya kita itu harus punya apa ya? Punya
pikiran yang tajam. Jadi ternyata sesuatu itu kalau kita pikirin itu akan muncul sebuah kesimpulan gitu loh. Gitu. Ini bagi yang punya pikiran ya. Yang nggak punya pikiran bingung dia apa yang mau dipikirin. Nah gitu. Jadi seorang pemikir itu luar biasa. Para ulama tertentu pemikir gitu loh. Cuman dari 3 bait itu ada 3 kesimpulan yang beliau keluarkan gitu loh. Satu, kata Imam Ibnu Al-Jazari dalam bait yang pertama, ya, i'ta'ul hurufi haqqaha min kulli sifatin thabitatin laha minas sifati kal hamsi wal jahri wa ghairiha. Ini bait yang pertama nih. Tajwid itu definisinya adalah menunaikan pada setiap huruf sesuai haknya, sesuai sifatnya. Itu yang pertama. Kemudian dari bait yang kedua, beliau menyimpulkan apa? Raddu kulli wahidin minal hurufi ila aslihi ay hayyizihi wa makhrajihi. Masya Allah. Yaitu raddu kulli wahidin minal huruf. Mengembalikan setiap pelafalan huruf ke asalnya. Asalnya itu maksudnya apa? Ila aslihi ay hayyizihi wa makhrajihi, sesuai dengan makhrajnya. Nah, jadi yang tahu matan Jazari itu kembalikan huruf itu setiap huruf sesuai asalnya. Asalnya itu maksudnya apa? Makhrajnya. Berarti misalkan huruf ain kembalikan ke makhrajnya, ke asalnya. Huruf huruf ha kembalikan ke makhrajnya asalnya gitu. Jangan dicampur aduk. Ngucapin ain kayak hamzah, ngucapin hamzah kayak ain, berarti itu tidak mengembalikan huruf sesuai dengan tempatnya, sesuai makhrajnya. Tuh itu udah jelas. Jadi jangan marah kalau dibilangin huruf, dibilangin itu ainnya mana, itu hamzahnya mana, nggak jelas. Padahal saya udah jelas Ustadz, itu padahal perasaan gitu. Dia pakai perasaan ngajinya. Makanya kita butuh guru itu, butuh talaki itu supaya didengarkan bagaimana bacaan kita. Paham sampai sini ya jemaah? Dan yang terakhir poin yang ketiga ini udah masalah kayak semacam apa ya, level gitu loh. At-talaffudzu bi nadhiri dzalikal harfi ba'da talaffudzi bihi katalaffudzi bihi awalan mukammalan dzatan wa haqqan wa mustahaqqan min ghairi takallufin wala ta'assufin. Masya Allah. Yaitu apa? Terjemahan saya aja deh. Melafalkan huruf tersebut dengan stabil dan proporsional. Stabil apa sih stabil? Stabil itu artinya apa coba? Stabil. Tidak labil. Ya, tidak labil. Stabil tidak labil. Iya, labil itu apa? Dia goyang-goyang gitu ya. Pokoknya stabil itu dia konsisten. Betul. Kalau proporsional apa proporsional? Ada profesional, ada proporsional. Apa tuh proporsional? Sesuai kadarnya. Sesuai dengan kadarnya. Nah, proporsional itu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan proporsional sesuai dengan ukurannya. kadarnya. Ya kadarnya. Kalau profesional, sesuai ukurannya. kalau profesional Profesional itu Profesional. mendalami sesuatu dengan menjadi ahli dalam sesuatu ya. iya, pokoknya lebih enaknya buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, saking kita paham sulit untuk diucapkan gitu. Baik. Nah, jadi harus stabil dan proporsional gitu loh. Baik saat di awal atau di akhir. Nah, ini nih yang susah nih. Ini kan susah. Kadang orang itu maksimal di awal, pas di endingnya, di akhirnya udah nggak maksimal lagi, udah lowbat gitu loh. Alasan dia misalkan napasnya di akhir udah habis Ustadz. Nah, itu makanya nggak ada alasan. Sekarang tolong paham bahwa kenapa kita sampai akhir itu tetap maksimal bacanya. Karena memang begitu tuntutannya, betul nggak? Nah, itu dia. Makanya semuanya ini ada kajiannya, ada ilmunya gitu loh. Jadi jangan apa-apa kayaknya digituin ngambek sama gurunya. Akhirnya dia nggak mau ngaji lah lagi. Ada nggak yang begitu? Ada. Ya, gitu. Pas dapat guru yang ibaratnya terasa, Pak ini amat gitu kan, nggak sabar. Akhirnya dia nyari yang mudah bagi dia. Ya sebenarnya itu nggak ada masalah. Juga jangan jadi guru juga mempersulit murid. Ada nggak Pak? Guru mempersulit murid.
Ada nggak? Akhirnya muridnya semangat pengen ngaji, akhirnya kesannya jadi susah. Ini juga salah. Gitu. Guru yang sering nyari kesalahan murid. Siapa itu? Guru yang sering nyari kesalahan murid. Ya, gitu. Ya, murid udah bener disalah-salahin biar keren. Ada aja. Ya, pokoknya gitu ya gitu ya. Mudah-mudahan bukan saya. Baik, secara sebut tanpa takaluf dan ta'assub. Ya, takaluf itu artinya berlebihan, ta'assub itu artinya meremehkan. Gitu ya jamaah. Itulah pokoknya definisi tajwid. Saya panjang lebar sampai 2122. WIP ya. Yang mungkin di luar yang WITA mungkin udah jam 10-an nih. Ya. Baik. Khairlah insyaallah ya jamaah. Itulah dia definisi tajwid. Esensinya apa? Inti dari apa yang kita bahas itu apa? Ternyata tajwid itu tidak sesederhana apa yang kita pahami, apa yang kita ketahui. Mudah-mudahan setelah ini semuanya paham konsekuensi ilmu tajwid, konsekuensi baca Al-Quran dengan bertajwid, itu harusnya kita lebih prihatin. Maka bagi siapa yang merasa ternyata aduh saya kayaknya ngucapin huruf masih banyak yang salah, panjang pendeknya masih banyak yang salah, maka harus kalau sudah masuk di dalam misalkan sebagai pelajar Al-Quran, apalagi misalkan seorang guru Al-Quran, ya kalau misalkan punya punya tanggung jawab untuk mengelola lembaga Al-Quran, maka coba kita berusaha sadar masing-masing. Kebutuhan kita itu tentu harusnya porsinya lebih banyak karena kita akan menunjukkan, mengajarkan, menjadi teladan orang-orang yang akan melihat kita sebagai orang yang memang dijadikan teladan. Itu dia penting. Tidak ada kata terlambat bagi orang yang mau memulai. Wah, jadiin tuh status. Kan hari ini kan ya, iya. Kan biasanya begitu. Aduh, saya kayaknya udah susah Ustadz. Saya udah telat ini, baru ngaji Ustadz. Saya baru ngeh ini Ustadz. Aduh, gimana dong? Nah, itu dia. Yang begitu-begitu tenggelamkan aja. Jangan begitu ya, punya mental begitu. Itu hilangkan. Bukan orang Indo. Ya janganlah. Jadi tidak ada kata terlambat bagi orang yang mau memulai. Apapun kita, sibuknya apapun kita. Ada yang mungkin begini, Ustaz, saya kan dari umum Ustaz. Oke, Masya Allah dari umum. Kalau sungguh-sungguh insya Allah nggak jauh beda sama orang yang lulusan pesantren. Dan saya ingetin nih, sama-sama lulusan pesantren saya nih. Kita yang lulusan pesantren jangan terlalu pede. Betapa banyak orang yang lulusan pesantren itu akhirnya dia jenuh, bosan dengan kehidupan pesantren, pas ketemu dengan dunia yang begitu gemerlap itu apa ya pokoknya bukan gemerlap lah bahasanya apa sih? Hedon. Ya, iya pokoknya begitu luar biasa. Akhirnya pesantrennya covernya hilang gitu loh, bukan anak santri lagi dia. Mendingan apa ya? Enggak, ya bukan mendingan sih. Ya tentu jangan sampai orang yang sebelumnya umum dia hijrah maka dia menjadi orang yang sangat soleh-soleh apa enggak? Maka insya Allah semuanya kita tentu menjadi seorang yang berusaha untuk menjadi yang terbaik. Ya, tidak menutup kemungkinan orang yang umum belajar dia akan fasih baca Quran. Begitu. Jadi jangan merasa bahwa siapa saya sebelumnya gimana. Yang penting ada kemauan aja dulu udah cukup. Ya gitu. Ustadz berarti saya kalau ngaji sekarang salah mulu gimana Ustadz selama ini saya ngaji pahalanya gimana? Nah itu dia. Itu mendingan itu lebih baik daripada orang kepedean yang nggak mau ngaji. Paham nggak? Itu urusannya kita sama Allah insya Allah. Allah itu maha adil. Ya gitu. Pokoknya intinya adalah ada kemauan, insya Allah Allah bukakan segala jalan insya Allah bagi orang yang mau. Makanya saya sering bilang ke murid saya hanya ngurusin yang mau, yang nggak mau silakan ada masalah. Gitu. Jadi tolong para ulama terdahulu sudah menjelaskan kepada kita, tinggal kitanya nih mau mengkaji apa kagak. Kita mau tahu apa kagak. Semuanya sudah disinggung. Maka ternyata baca Al-Quran itu adalah suatu
suatu kegiatan aktivitas yang harus kita tahu ilmunya, sehingga insya Allah kita menjadi orang-orang yang ketika membaca, menghafal, atau ibaratnya fokus dalam aktivitas Al-Quran, pahalanya sempurna. Gitu. Walaupun ada keterangan hadis bahwa apa? Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf aja di dalam Al-Quran, di dalam kitab Allah, dari kitab Allah, maka dia akan mendapat kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Dan kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ternyata kalau kita baca hadis lain, keterangannya Abu Amr Ad-Dani dalam kitab At-Tahdid, itu adalah bagi orang yang membaca dengan baik dan benar huruf-hurufnya. Itu dia, Masya Allah. Motivasi itu tetap ada, tetap harus. Tetapi kita juga harus tahu ilmunya. Sehingga insya Allah kita menjadi orang-orang yang ya lebih maksimal lah. Gitu. Paham ya? Insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Selanjutnya, poin-poin selanjutnya, insya Allah ini ringan. Ya, saya tambahkan sedikit. 2, ya kita baru dapat 2 poin. Pokok bahasan. Insya Allah nanti ada yang saya percepat, ada yang saya perlambat. Kalau definisi ini mungkin sebagai gebrakan awal, saya mohon maaf agak memanjang, agak melebar, supaya mungkin pemahamannya dalam ilmu tajwid itu lebih mendetail gitu ya, lebih meresapi gitu loh. Dan pokok bahasan ilmu tajwid apa kira-kira? Pokoknya apa itu? Apa yang dibahas dalam ilmu tajwid? Apa yang menjadi inti dalam apa yang kita tajwidkan itu apa? Tentu Al-Quran, ayat-ayatnya, lafaz-lafaznya, huruf-hurufnya. Satuan terkecil dalam Al-Quran itu apa? Huruf. Huruf. Maka huruf itu, ya kan, huruf itu ketika dia tersusun menjadi sebuah kata, lafaz, ya enggak? Iya. Nah, ketika lafaz itu, kata-kata itu tersusun, maka menjadi sebuah, Kalimat. biasanya kita sebut ayat. Ayat itu biasanya ayah itu maksudnya apa? Ayat per ayat. Ayat itu ditandai dengan kepala ayat, misalkan 1. Nah, misalkan ayat kedua, nah itu ayat. Berarti ayat itu adalah susunan, gabungan, himpunan, akumulasi dari beberapa kata. Kata itu adalah susunan dari beberapa huruf. Huruf. Berarti kalau kita mau benar baca Qur'annya, kita benerin ayat langsung yang begitu atau huruf per huruf dulu? Huruf per Huruf huruf per huruf dulu. Itu dia masalahnya. Jadi orang kenapa dia ketika dia kumur-kumur bacaannya, itu harusnya diperbaikinya adalah apa? Belajar Iqra dulu. Bahasa kita kan gitu. Jadi nih, mohon maaf ya, mohon maaf. Ternyata misalkan kita ngaji sama guru, kita pede misalkan. Ternyata pas dikoreksi, pas didiagnosa gitu, ternyata huruf kita banyak yang belepotan. Kita diturunin ke Iqra. Waduh, mentalnya gimana tuh murid? Oh, dia merasa astagfirullahaladzim. Iqra itu kan Ustadz buat anak-anak, Ustadz. Saya yang udah S1, S2, S3 kok dibalikin ke Iqra. Nah, bukan itu masalahnya. Kita memperbaiki yang Nggak apa-apa sih. terkecil. Ya memang ada yang nggak apa-apa, Kan ada yang ingin papa betul, juga. Ustaz. Ada yang papa masalahnya, bukan nggak apa-apa. Nah, intinya adalah coba ya kita sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi insya Allah yang namanya belajar tidak ada kata apa ya minder, apa ciut atau gimana. Ya mungkin kalau kita malu ya kita boleh ibaratnya ya kondisikan aja lah. Yang penting insya Allah kalau yang bersabar dalam Insya Allah belajar nggak malu, Ustaz. ya akan Allah bukakan kemudahan insya Allah. Gitu. Makanya tentu nih sebagai guru jangan lupa harus tetap menjaga mental muridnya. Jangan mentang-mentang muridnya dia pengen ngaji, udah niatnya bagus, habis itu dibully sama gurunya. Di apa sih namanya tuh dikata-katain gitu loh. Gimana sih? Belajar nggak bisa? Jangan, akhirnya si murid tersebut udah niat pengen ngaji, malah dia kena mental gitu loh. Paham nggak? Jangan juga, makanya guru-guru tuh, makanya tugas guru itu ternyata sulit loh. Jangan sembarangan gitu loh. Ya gitu ya, mudah-mudahan insya Allah yang para guru, khususnya saya dan teman-teman semuanya yang hadir,
Allah mudahkan dan menjadi guru-guru yang penyabar, guru-guru yang baik hati, tidak Amin ya Allah. sombong. Amin. Ya gitu. Ya sabar kalau muridnya agak gimana-gimana, banyak nanya, Sabar. macem-macem, pokoknya begitulah intinya lah, warna-warni, nano-nano. Sabar. Emang begitu dia modelnya, mau diapain dia nggak? Nah, gitu. Terus jadi murid juga jangan baperan, diomelin dikit dia ngambek, dia nggak ngaji. Ah, udahlah. Susah lah pokoknya. Jangan guru doang juga, jangan murid doang. Kita semuanya harus sesuai dengan siapa kita. Nah, itu Legowo. kan ya gitulah intinya. Ya, pokoknya pokok bahasan ilmu tajwid tentu adalah kata-kata atau huruf-huruf ayat-ayat Al-Qur'an. Al-Quran. Bolehlah tambahin Quran. di situ ya. Yang punya buku tulis huruf, lafadz, kata ya, atau ayat gitu. Nah, ini ada kasus nih. Sebagian ulama itu menambahkan bahwa lafadz-lafadz hadis ya, hadis Nabi itu juga harus diaplikasikan, dipraktekkan, diimplementasikan, diterapkan ilmu tajwid saat membacanya. Itu gimana tuh? Berarti kayak misalkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, misalkan contoh ya, man shoma Iya. ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Misalkan kita harus pakai tajwid gitu. Mau shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu. Pakai izhar, pakai idgham, pakai ikhfa gitu. Itu gimana tuh? Nggak Sebagian perlu ulama ada yang bilang gitu. Maka tentu kita harus melihat ulama mayoritas atau ulama jumhur. jumhur. Mereka bersepakat, berkonsensus namanya. Bersepakat bahwa ilmu tajwid hanya diimplementasikan, diterapkan, direalisasikan atau diaplikasikan hanya pada lafadz Al-Qur'an saja yang hukumnya Wajib. wajib. Itu. Terus Berarti kalau kita untuk baca baca salawat, hadis, gimana? kalau untuk baca salawat itu dipakai nggak tajwidnya Ustaz? Solawat itu Quran bukan. Nah, gitu aja simpelnya. Bukan. Berarti Pokoknya gitu ya. begini, pokok bahasan. Yang menjadi pokok dalam mempraktekkan tajwid itu ternyata para ulama sepakat hanya ayat-ayat Al-Qur'an. Berarti selain Al-Qur'an, baca doa, baca solawat, baca hadis, apalagi Baca bahasa zikir. Arab, Iya. zikiran, itu semuanya tidak wajib. Ingat, tidak wajib menerapkan Tidak ilmu wajib. tajwid. Meskipun kumpulan Tapi, doanya dari Quran. Dari Quran, iya. nah Gimana, makanya Mas? nih saya mau Kumpul. perjelas. Meskipun doanya yang kita baca dari Al-Qur'an, maka nih saya akan kasih batasan. Tentu ini penting supaya nggak terlalu general banget gitu loh. Iya. Minimal yang dipraktekkan dalam tajwid itu izhar, idgham, sama makharijul huruf wasifat. Enggak usah ada makhrajnya gitu, kefasihan dalam melafalkan huruf. Minimalnya itu. Iya, itu aja. Nggak usah pakai ikhfa, nggak usah pakai idgham bi gunnah, itu nggak usah. Itu lebay namanya, paham nggak? Ya. Iya. Jadi misalkan nih contoh, misalkan kayak tadi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, misalkan begitu. Itu kan kayaknya keren gitu loh. Atau seorang ustadz ustadzah misalkan lagi ngasih muqaddimah, alhamdulillahi rabbil alamin, yang standar, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nggak ada masalah, itu kan mantap gitu, fasih. Orang nih kalau kelihatan pas lagi baca muqaddimah itu fasih, wah ini mantap ini berarti nih. Tapi kalau orang kayak ibaratnya alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya, itu hurufnya salah, itu kayaknya ya udah jadi aib gitu loh, apalagi ustadz ustadzah. Paham? Jadi ingetin, aplikasi makhraj itu harus tetap dipraktikkan. Jadi pengaruh pas kita lagi belajar Quran kan belajar makharijul huruf ya kan? Itu kalau bisa bahasa Arab, huruf-huruf Arab secara umum tolong tetap dijaga, paham? Gitu. Insya Allah. Terus paling tidak izhar sama idgham aja cukup. Misalkan an abi itu kan izhar, jangan dianeh-anehin. An abi misalkan gitu, digaya-gayain. Nggak usah. Jelas sampai sini. Udah itu aja. Allah.
itu cukup insya Allah menjadi bekal kalau orang tersebut sudah terilmui kefasihannya. Tapi kalau orang terus juga jangan begini, udah belajar makharijul huruf, tapi pas lagi baca Quran doang fasihnya, oh ini masya Allah jempolin. Pas lagi ngomong bahasa Arab, muqaddimah, itu kayak orang nggak pernah belajar makhraj gitu loh. Logat Sundanya keluar, logat apalagi Jawanya keluar, aneh, ya kan? Misalkan dia, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, misalkan gitu. Jawa. Maaf ya, maaf nggak rasis saya. Itu contoh doang, ya gitu. Ya atau yang lain misalkan, apa? Ya, ya gitu. Wa'afiatan fil bada misalkan apa? Wa barokatan rizki misalkan pakai pi gitu loh ngomongnya. Lah itu fa-nya kemana misalkan? Ya pokoknya tetap punya ya efeknya dalam doa, dalam selain Al-Quran, ya minimal makhrajnya tetap dijaga. Sayang kalau cuman kita udah belajar makhraj, fasihnya hanya di Al-Quran. Karena Al-Quran itu pun berbahasa Arab. Paham sampai sini? Nah, saya kira itu aja dulu deh. Ya, cukup insya Allah. Besok, kalau ini sudah kita mulai, ya kita agak percepat dikit. Tapi besok insya Allah kita masuk ke sejarah. Ya, kita akan masuk ke sejarah yang mana sejarah ini usahakan hadir. Kalau kita pakai fasih, hadir, pakai bot, pakai ha. Ya, karena sejarah ini penting. Yang suka sejarah tapi ya agak pusing juga sih memang harus menghafal gini-gini. Tapi ya saya yang awalnya nggak suka lah, disuka-sukain gitu. Ya pokoknya pas kita udah tahu itu enak gitu loh. Ya gitu. Hiduplah di dunia ini dengan meninggalkan sejarah. Kalau kata-katanya saya lupa kayaknya kurang keren. Mungkin cari aja lah. Gitu ya. Saya kira itu ya jamaah. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Khair insya Allah Ustaz, jamaah. Saya mohon ada yang mau bertanya boleh silahkan. maafkan Ustaz, tadi kurang jelas saya mendengar. Kalau doa dari ayat Al-Quran, apakah kita juga memakai tajwid atau bagaimana Ustaz? Atau Masya tidak perlu? Allah. Pertanyaan yang bagus. Mempertegas masalah doa. Sepertinya kalau doa yang dalam Al-Quran, walaupun itu Al-Quran itu wajib praktek, maka tidak wajib. Ya, misalkan kita cuma pakai idhar idgham aja. Misalkan contohnya apa ya? Rabbana hablana min ladunka rahmatan. Ah, gitu-gitu aja, standar-standar aja. Wahayyi lana min amrina rasyada. Misalkan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya standar aja lah. Kan Oke, kalau tajwid itu kan misalkan kalau ada ikhfa kan ditahan. Ya kan? Rabbana misalkan apa? Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah misalkan gitu. Itu kan Quran. Ya berarti kita ibaratnya walaupun mungkin di idhar, di idgham, di ikhfa itu jangan ditahan, paham nggak? oke Ustaz. Nah gitu, itu nanti agak lebay namanya ya, standar aja, paham? Ya sesuaikan Baik. gitu. Tapi ingat intinya adalah makharijul huruf was sifat itu tetap tetap apa ya? Tetap kefasihan itu penting. Iya. tetap Ya melekat. betul. Jangan kayak orang ya tadi saya bilang kembali kepada logat masing-masing. Paham nggak? Oke Ustaz, Ya syukran gitu. Ustaz, syukran. Ya itu penting ya. Pokoknya kalau mau kelihatan ustadz keren nih saya kasih tahu, dari situ aja udah kelihatan tuh. Ya, coba deh. Tapi kalau misalkan kan orang kan kalau berkata-kata itu menyusun kata itu wa inna fil kalami la sihra. Sebuah apa ya? Perkataan itu bisa menyihir orang ya enggak? Bisa menghipnotis orang. Betapa banyak seorang motivator itu atau misalkan seorang speaker itu dia ahli di bidang itu ya speaking itu dia kan kalau ngomong itu masya Allah lancar gitu kan mampu membuat orang sedih tertawa ya betul tapi kalau sudah kembali kepada misalkan bahasa Arab bahasa Arabnya panjang pendeknya salah itu aib menurut saya
Mohon maaf ya, apalagi ustadz ustadzah. Berarti public speaking atau orang yang ibaratnya jadi seorang motivator atau penceramah, mohon maaf nih ya, itu Iya. bisa dilakukan siapapun. Tapi itu akan menjadi kelihatan dia pas lagi baca Quran, pas lagi ngomong bahasa Arabnya itu kira-kira fasih enggak? Panjang pendeknya bener enggak? Iya. Nah, itu nanti akan menjadi sebuah nilai plus tersendiri. Tapi kalau itu minus, saya kira sebagus apapun takutnya bilang begini, itu mah cuman pinter ngomong doang gitu loh. Paham nggak? Betul. Betul. Nah, mohon maaf karena itu lagi-lagi saya sampaikan di sini supaya pernyataan-pernyataan demikian tidak ada. Oke, jadi ustadz dan ustadzah beneran. Beneran pahamlah beneran ya. Gitulah. Beneran pokoknya. Makanya itulah intinya. Ya, cukuplah sampai sini. Ya, mudah-mudahan kita semuanya insya Allah menjadi orang-orang yang kalau apa-apa didasari dengan Ilmu. ilmu, sehingga insya Allah itulah yang menjadi syarat diterimanya amal ibadah insya Allah. Yaudah, itu aja. Saya kurang lebih saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Yang bertanya cukup sampai di sini. Ya, kalau ada grupnya silakan tanya di grup. Ya, kalau ada grup di kuliah, grup di mana, silakan nanti mungkin nanti kalau ada adminnya, kalau ada ketua kelasnya bisa nanti disampaikan ke saya. Ya, gitu. Ya, saya Khair, tutup, kita Ustaz. tutup semuanya. Ya, cukup insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu Asyhadu an an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, Ustaz, barakallahu syukran, fiik. jazakumullah khair. Nah, wa iyyakum hayakumullah jami'an. Hayakumullah jami'an, barakallahu fiikum. Fadhal. Barak alaik.